Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah aplikasi tahu level kamu di game? Atau gimana toko online bisa ngasih diskon khusus buat kamu? Nah, di balik semua keajaiban itu, ada yang namanya logika pengambilan keputusan. Hari ini, kita bakal bongkar rahasianya dan ngajarin database kita buat bisa mikir. Selamat datang di pembahasan kita tentang percabangan di SQL. Coba deh pikirin, diskon belanja, ranking di game, status kelulusan, semuanya itu kan hasil dari logika jika maka. Kalau kamu belanja sekian, dapat diskon. Kalau poin kamu cukup, ya naik peringkat. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa ngobrol sama database dan ngajarin dia buat ngelakuin hal yang sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, kenapa sih ini penting, terus kita kenalan sama dua alat utamanya, if dan case. Kita bakal adu keduanya, dan yang paling seru, kita lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata. Siap? Yuk mulai! Selama ini kan kita sering anggap database itu ya gudang data aja, cuma tempat nyimpan. Tapi gimana kalau kita bisa upgrade gudang ini jadi lebih pinter? Gimana kalau database kita nggak cuma nyimpan, tapi juga bisa ngambil keputusan sendiri? Nah, ini contohnya di kehidupan sehari-hari. Nentuin siapa yang lulus, kapan harus restock barang, ngasih hak akses khusus, atau ngasih diskon. Semua ini kan keputusan yang polanya sama terus. Inilah tujuan kita. Bikin database yang bisa nangani semua ini secara otomatis, tanpa perlu kita colek-colek terus. Solusinya namanya percabangan. Ini tuh cara kita ngasih pilihan ke program. Simpelnya, kita bilang, program, kalau kondisinya A, kamu lakuin ini ya. Tapi kalau bukan A, kamu lakuin itu. Nah, ini adalah jantung dari semua logika pemrograman. Biar gampang, bayangin aja kode kamu itu lagi nyetir di jalan lurus. Tiba-tiba di depan ada pertigaan. Nah, di pertigaan itu ada plang petunjuk. Plang itulah kondisinya. Berdasarkan tulisan di plang itu, mobil kode kita bakal nentuin mau belok kiri atau belok kanan. Alurnya tuh sebenarnya simpel banget. Pertama, kita cek dulu kondisinya. Bener nggak? Kalau iya, kita masuk jalur A. Kalau salah, ya udah, kita belok ke jalur D. Sesimpel itu kan? Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya. Mari kita kenalan sama alat pertama kita, si pernyataan if. Anggap aja ini adalah batu bata pertama buat ngebangun semua logika keputusan di SQL. Ini versi paling dasarnya. If kondisinya benar, dia jalanin perintahnya. Terus kalau salah gimana? Ya udah, dia lewatin aja nggak ngapa-ngapain. Kodenya lanjut ke baris berikutnya. Nah, sekarang kita bikin lebih seru dengan nambahin else. Ini kayak ngasih pilihan kedua. Jadi logikanya, kalau kondisi ini benar, lakuin ini. Tapi kalau salah, lakuin yang itu. Sekarang kita punya dua jalur yang jelas. Tapi gimana kalau pilihannya lebih dari dua? Misalnya nentuin grade nilai, A, B, C, atau D. Nah, disinilah else if beraksi. Kita bisa bikin semacam rantai pengecekan. Kode bakal ngecek satu persatu dari atas ke bawah sampai ada yang cocok. Nah, ini penting banget. Dengerin baik-baik. Kalau pakai else if buat rentang nilai, urutan itu ngaruh banget. Wajib mulai dari kondisi yang paling tinggi. Kenapa? Coba bayangin kamu ngecek nilai lebih besar sama dengan 75 dulu, sebelum ngecek nilai lebih besar sama dengan 85. Nanti siswa yang nilainya 90 bakal langsung nyantol di kondisi pertama dan dapat B, padahal harusnya dapat A. Jadi ingat ya, selalu dari yang terbesar dulu. Oke, kita lihat contohnya nih. Dengan logika if-else if yang benar, Andi yang nilainya 88 bakal kena cek pertama, dapat A. Budi, 76, lolos di cek kedua, dapat B. Dan Citra, 68, nggak lolos dua-duanya, jadi kena else, dapat C. Semua otomatis, keren kan? If-else if emang sakti, tapi kalau kondisinya udah banyak banget, jujur aja, kodenya jadi kelihatan berantakan dan pusing bacanya. Nah, karena itulah kita punya jagoan lain yang lebih rapi. Si pernyataan case. Intinya, case itu jagonya buat ngebandingin satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai. Ini bikin kode kamu jadi jauh lebih bersih dan enak dibaca. Kayak lagi lihat daftar menu aja gitu. Lihat deh, strukturnya rapi banget kan? Setiap when itu kondisinya, dan setiap then itu hasilnya. Ini persis kayak daftar periksa. Misalnya, when status sama dengan dikirim. Then tampilkan sedang dalam perjalanan. When status sama dengan tiba, then tampilkan telah diterima. Simple dan terstruktur. Dan ini nih, juris andalan case yang bikin dia spesial banget. Kamu bisa pakai case langsung di dalam query select. Artinya, kita bisa bikin kolom baru on the fly alias dadakan.
Misalnya bikin kolom grade yang langsung dihitung dari nilai siswa pas query-nya dijalanin. Nah, if nggak bisa begini loh. Sekarang waktunya duel, if versus case. Jadi, kapan kita harus pakai yang satu dan kapan harus pakai yang lain? Yuk kita bedah tuntas. Gampangnya gini, pakai if kalau logikanya agak ribet, yang ada dan atau ataunya. Misalnya, jika pelanggan adalah anggota premium dan total belanjanya lebih dari 1 juta. Nah, kalau kasusnya cuma ngecek satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai, kayak jika hari adalah Senin, jika hari adalah Selasa, case itu juaranya, nggak ada lawan. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Tapi coba deh fokus ke baris paling bawah, lokasi. Ini pembeda yang paling signifikan. Kemampuan case buat dipakai langsung di select itu benar-benar game changer. Bikin dia jadi super fleksibel, terutama buat analisis data. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia bisnis beneran. Anggap aja kita mau bikin sistem diskon otomatis buat sebuah toko online. Nah, ini dia target kita. Kita mau kasih diskon 15% buat pelanggan-pelanggan terbaik kita. Tapi harus otomatis. Gimana caranya kita ngajarin database buat ngelakuin ini? Dan, tada! Inilah hasilnya. Aturan bisnis yang tadi kita omongin sekarang udah berubah jadi kode SQL yang siap pakai. Dengan case, kita bisa langsung bikin kolom diskon persen yang isinya dihitung otomatis dari total belanja tiap transaksi. Rapi, efisien, dan yang pasti, cerdas. Jadi, kita udah lihat gimana percabangan ini bisa mengubah database kita dari sekedar gudang data jadi asisten yang pintar. Sekarang giliran kamu. Coba deh pikirin, di pekerjaanmu atau proyekmu, kira-kira keputusan apa lagi yang bisa kamu otomatisasi pakai kekuatan if dan case ini?